Oke, selamat pagi teman-teman. Di video sebelumnya mungkin saya sudah bahas tentang asuransi komprehensif ya, atau asuransi all risk ya teman-teman ya. Nah, untuk bahasan selanjutnya saya coba ingin membahas tentang asuransi TLO atau total loss only ya teman-teman ya. Sesuai dengan namanya, total loss only. Jadi memang hanya kehilangan saja teman-teman ya, atau biasanya untuk kerusakan yang sangat-sangat parah ya teman-teman ya. Nah, TLO sendiri itu biasanya dibagi menjadi dua ya teman-teman ya. Sepengetahuan saya itu ada yang namanya actual total loss (ATL) atau constructive total loss. Nah, constructive total loss ini di mana kerusakan akibat konstruksinya ya teman-teman ya, yang sudah tidak memenuhi syarat lagi ya teman-teman ya. Biasanya kerusakan di atas 75%. Itu baru bisa di-cover oleh asuransi. Atau memang betul-betul actually total loss atau biasanya kita sebut dengan stolen ya teman-teman ya, atau pencurian, kehilangan seperti itu. Gitu. Nah, konstruktif total loss kalau kalian tadi tanya mungkin 75% itu dari mana ya? Estimasinya dari mana ya? Itu biasanya dari bengkel-bengkel rekanan yang ditunjuk oleh asuransi yang teman-teman beli ya. Jadi di mana kalau misalnya terjadi kecelakaan, biasanya mobil tersebut akan diderek ya teman-teman ya ke bengkel-bengkel rekanan yang ditunjuk oleh si asuransi untuk mengadjust tingkat kerusakan mobil kalian itu sampai berapa persen, seperti itu. Cuman memang biasanya kalau untuk TLO itu pasti agak susah ya teman-teman ya untuk untuk dibuktikan secara real itu kerusakannya berapa persennya. Beda dengan kalau memang case-nya itu case-case stolen atau kehilangan ya teman-teman ya. Seperti itu. Dan pihak asuransi pun nanti akan mengganti sesuai dengan biaya atau TSI kendaraan. TSI itu adalah total sum insured atau harga pada saat penetapan di awal ya teman-teman ya. Atau harga pasaran mobil atau kendaraan tersebut pada saat kejadian, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, biasanya juga nanti akan dipotong biaya own risk, biaya OR. Nah, biaya OR-nya ini biasanya memang kembali lagi itu tergantung dari asuransinya, seperti itu teman-teman. Jadi ada yang menetapkan biasanya untuk TLO untuk stolen itu biaya OR-nya 300.000, ada juga yang 5%, ada juga yang 10% dari harga kendaraan, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi memang tergantung dari asuransi mana yang kalian pilih, seperti itu ya. Karena setiap asuransi dia pasti punya aturan atau rules-nya masing-masing, seperti itu teman-teman. Nah, kalau untuk asuransi TLO ini kalian nggak bisa ya teman-teman ya untuk melakukan klaim kalau misalnya ada luka-luka kecil ya teman-teman ya, baret-baret, kalian ditabrak motor, ditabrak mobil, diserempet gitu ya. Itu kalian tidak bisa melakukan klaim. Jadi kalian hanya bisa melakukan klaim kalau terjadi dua accident yang tadi saya sebutkan di awal, teman-teman ya. Jadi yang pertama ada case untuk stolen, dan yang kedua CTL. Kita di asuransi biasanya sebutnya CTL ya teman-teman ya, kalau terjadi kerusakan parah. Biasanya itu kalau kebakaran, mobilnya habis total, nah itu mungkin bisa. Cuman kalau untuk yang tabrakan, nah itu memang kita harus sedikit ekstra untuk diawasi teman-teman ya. Jadi memang betul-betul, oh ini habisnya berapa, betul-betul 75% enggak gitu. Karena khawatirnya rusaknya memang sudah parah, sudah di atas 75%, tapi dianggapnya oleh pihak bengkel itu masih di bawah 75% gitu ya teman-teman ya. Jadi kita memang harus ekstra perhatian seperti itu. Kecuali kalau memang hilang, stolen, atau kebakaran. Kalau biasanya kebakaran kan memang satu mobil hangus total ya teman-teman ya. Jadi ya nggak ada cerita lagi, itu udah pasti mirip-mirip seperti stolen ya teman-teman ya. Udah tidak ada yang bisa diselamatkan lagi dari si mobilnya itu, seperti itu. Harga untuk asuransi TLO ini juga jauh lebih murah ya teman-teman ya dibanding
dari asuransi komprehensif atau all risk. Karena ya memang cakupannya lebih simple, lebih sedikit ya teman-teman ya dari asuransi komprehensif. Jadi wajar kalau misalnya harganya juga jauh-jauh lebih murah. Nah, biasanya orang itu beli atau ambil asuransi TLO ini untuk kendaraan yang memang jarang banget dipakai ya teman-teman ya. Atau memang mereka cuman butuh yang penting mobil saya tercover oleh asuransi. Jadi kalau misalnya kehilangan ya udah di-cover gitu. Karena mobil jarang dipakai, otomatis resiko-resiko untuk misalnya tabrakan, keserempet, lecet, itu kan sangat-sangat minim ya teman-teman ya, seperti itu. Cuman kalau saran saya, kalau kalian ada dana lebih, memang lebih baik ambil asuransi yang komprehensif ya, karena akan bersifat lebih luas. Tidak menyeluruh tapi lebih luas daripada asuransi TLO, seperti itu ya teman-teman ya. Kalau kalian tertarik dengan pembahasan tentang asuransi dan kalian pingin saya bahas tentang dunia asuransi yang lainnya atau mungkin ada pertanyaan, kalian mungkin boleh tinggalkan komen ya teman-teman ya. Yang mungkin nanti akan coba saya jawab di video-video selanjutnya teman-teman, seperti itu. Terima kasih yang udah menonton, jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman ya. Terima kasih, selamat pagi.